Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan bicarakan tentang manfaat reaksi redoks, yaitu reaksi redoks yang bersifat spontan. Kita tahu bahwa reaksi redoks itu penerapannya banyak dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang terkenal adalah sebagai sumber listrik. Karena dalam reaksi redoks itu terjadi aliran elektron. Nah, reaksi redoks ini dapat berlangsung antar berbagai fase. Misalnya fase padat non-logam dengan fase larutan. Contohnya padat non-logam ini belerang bisa bereaksi dengan HCl, ini merupakan fase larutan, menghasilkan produk gas H2S dan gas klor. Di mana di sini belerang yang bilangan oksidasinya 0 karena merupakan zat murni berubah menjadi belerang dengan bilangan oksidasi -2. Kemudian asam klorida, Cl-nya di sini yang bilangan oksidasinya -1, ini berubah menjadi gas klorin yang bilangan oksidasinya 0. Di sini terjadi reaksi redoks. Dan ini berlangsung secara spontan. Dari padat menjadi gas ini berlangsung secara spontan. Tetapi sebaliknya tidak dapat berlangsung. Kemudian yang kedua, reaksi redoks juga dapat berlangsung antara fase larutan dengan fase larutan. Contohnya larutan Ki itu bisa bereaksi dengan larutan asam sulfat, di mana di sini Ki I-, di sini I- berubah menjadi yodium dengan bilangan oksidasi 0. Kemudian asam sulfat, di mana S di sini yang memiliki bilangan oksidasi +6, itu bisa berubah menjadi gas H2S, di mana S di sini memiliki bilangan oksidasi -2. Jadi di sini larutan berubah menjadi senyawa atau zat gas. Nah, ini reaksi ini berlangsung secara spontan. Ini merupakan contoh reaksi redoks yang dapat berlangsung dari berbagai fase. Nah, yang paling terkenal adalah reaksi antara fase padat atau logam dengan fase larutan. Nah, fase seperti ini biasa dipakai untuk membuat sel atau baterai. Nah, di sini kita lihat ketika logam dilarutkan dalam asam, maka logam ini akan larut dan menghasilkan produk lain dengan bilangan oksidasi yang berbeda. Di sini N+5 berubah menjadi N di sini yang +2. Ini terjadi reaksi redoks. Di sini bilangan oksidasi logam murni 0 berubah menjadi Cu yang bilangan oksidasinya +2. Karena di sini totalnya -2, maka di sini +2. Kemudian seng, ketika dilarutkan dalam asam, dia akan larut menjadi seng sulfat. Seng dengan bilangan oksidasi 0 sebagai logam murni berubah menjadi seng 2+. Di sini ini larut. Kemudian hidrogen di sini yang bilangan oksidasinya +1 berubah menjadi gas hidrogen yang bilangan oksidasinya 0. Nah, ini reaksi ini sering dipakai dalam pembuatan sel, di mana logam itu merupakan elektrodanya dan larutan sebagai elektrolitnya. Nah, kemampuan logam untuk bereaksi dalam elektrolit itu berbeda-beda tergantung pada keaktifan logam tersebut. Nah, untuk penentuan keaktifan logam itu dilakukan melalui pengukuran potensial reduksinya. Berikut adalah tabel hasil pengukuran potensial elektroda dari berbagai unsur ataupun senyawa. Di sini semua unsur ataupun senyawa disusun berdasarkan reaksi reduksi dan potensialnya disusun dari angka terbesar menuju angka yang terkecil di sebelah bawahnya. Berarti di sini karena potensial reduksinya yang paling atas adalah yang paling tinggi, berarti unsur-unsur atau zat-zat yang sebelah atas ini memiliki kemampuan mengalami reaksi reduksi yang lebih besar dibanding di bawahnya. Jadi semakin ke atas, potensial reduksinya semakin tinggi, semakin mudah mengalami reaksi reduksi. Nah, sesuai dari data tabel di atas sebelumnya, kita bisa melihat contoh berikut. Di sini ion natrium menangkap elektron dan berubah menjadi logam natrium. Potensial reduksinya adalah -2,71 volt. Kemudian Cu2+ mengalami reaksi reduksi menjadi logam tembaga
Potensial reduksinya adalah plus 0,34 volt. Ini berarti kalau kita bandingkan natrium dengan tembaga di sini, maka karena natrium memiliki potensial reduksi lebih kecil, minus, maka ini akan lebih mudah mengalami reaksi oksidasi. Nah, kemudian logam Cu di sini karena potensial reduksinya itu positif, lebih besar, maka dibanding dengan natrium, maka logam Cu lebih mudah mengalami reaksi reduksi. Jadi di sini semakin besar nilai potensial reduksi, maka akan mudah mengalami reaksi reduksi. Nah, di sini kalau natrium kita balik reaksinya menjadi ion natrium melepas elektron, ini berarti reaksi oksidasi, maka potensial reduksinya ini tandanya akan berubah. Tadinya min 2,71 berubah menjadi plus 2,71 volt. Jadi kesimpulannya, jika reaksinya dibalik, maka potensial reduksi tandanya juga harus dibalik. Sekarang bagaimana seandainya jika kita dihadapkan pada suatu reaksi di mana tidak diberikan data tentang potensial reduksi dari unsur-unsur tersebut? Apakah kita tahu dapatkah reaksi tersebut berlangsung atau tidak? Misalkan ion natrium ditambah dengan logam tembaga, akankah bisa menjadi hasil reaksi seperti ini? Sementara data potensial reduksinya tidak diberitahu. Nah, di sini kita bisa menjawabnya itu tidak dapat berlangsung karena Cu lebih mudah mengalami reduksi dibanding Na. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Cu lebih mudah mengalami reduksi dibanding dengan natrium? Juga dengan reaksi ini. Ketika dibalik, Cu2 positif bereaksi dengan Na menjadi Cu dan Na+. Dapatkah reaksi ini berlangsung sementara tidak ada data potensial reduksinya? Nah, di sini kita bisa menjawabnya dapat karena Cu lebih mudah mengalami reduksi dibanding natrium. Sekarang bagaimana kita bisa tahu bahwa Cu lebih mudah mengalami reduksi dibanding dengan natrium tanpa kita melihat data potensial reduksinya? Jadi bila kita menemukan suatu reaksi kimia tanpa diberikan data potensial reduksinya, maka berarti kita harus bisa hafal atau tahu posisi-posisi unsur-unsur atau logam-logam tersebut terhadap logam-logam yang lainnya. Nah, di sini kita perlu menghafal deret volta. Deret volta ini memang diambil dari tabel volta, hasil penelitian volta. Yang intinya bahwa di sini Li itu memiliki potensial reduksi yang negatif, sementara sebelah kanan ini makin ke kanan makin memiliki potensial reduksi yang positif. Jadi di sini semakin ke kanan potensial reduksinya itu semakin besar. Nah, di sini kita bisa menghafal unsur-unsur tersebut dengan suatu kalimat seperti ini. Li, kalau Bapak Camat nanti meninggal, alamat minuman H2O, zaman feodal, company Nika Sunan Purba habis. Ciuman hangat agak pahit, au. Nah, di sini unsur-unsur tersebut dari kiri ke kanan, sesuai panah ini, dari kiri ke kanan, potensial reduksinya semakin positif atau semakin besar. Ini berarti dari kiri ke kanan semakin mudah mengalami reaksi reduksi. Nah, atau sifat daripada logamnya dari kiri ke kanan semakin bersifat oksidator atau pengrusak. Dan sifat daripada logamnya dari kiri ke kanan semakin tidak reaktif. Kemudian bila mana logam-logam tersebut dipakai sebagai sel, sebagai elektroda sel, maka dari kiri ke kanan semakin bersifat kutub positif di dalam sel atau bersifat sebagai katoda. Nah, sekarang kita lihat di sini, reaksi di sini, dapatkah logam natrium dilarutkan di dalam cairan tembaga?
Sekali lagi, dapatkah logam natrium dilarutkan di dalam cairan tembaga sehingga menghasilkan endapan tembaga dan logam natriumnya larut di dalam cairan tembaga tadi menjadi ion Na+. Berarti reaksinya adalah Cu2 positif ditambah natrium menjadi Cu dan ion natrium. Di sini kita mengetahui bahwa Cu2 positif itu terdapat di posisi sebelah kanan dibanding natrium. Di sini Cu berada pada posisi sebelah kanan dibanding natrium. Berarti makin ke kanan, makin mudah mengalami reaksi reduksi. Kita lihat di sini, Cu2 positif menjadi Cu, ini terjadi penurunan bilangan oksidasi, maka Cu2 positif ini mengalami reaksi reduksi. Sedemikian sehingga kita bisa mengatakan bahwa reaksi ini dapat berlangsung. Nah, karena Cu2 positif berubah menjadi Cu, berarti Cu mengalami reaksi reduksi. Nah, zat yang mengalami reaksi reduksi bersifat oksidator. Maka oksidatornya di sini adalah Cu2+ atau ion tembaga. Nah, sekarang Cu dengan Na. Cu posisinya lebih ke kanan dibanding natrium. Berarti Cu ini akan bersifat sebagai katoda. Dengan demikian natrium bersifat sebagai anoda. Jadi penting untuk menghafal deret volta, kemudian mengetahui sifatnya dari kiri ke kanan. Sifatnya apa saja? Yaitu ini 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang mari kita coba soal-soal tentang deret volta. Di sini pertanyaannya adalah apakah tembaga dapat larut dalam larutan asam klorida? Tembaga itu simbolnya adalah Cu, wujudnya padat. Kemudian asam klorida itu simbolnya adalah ion H+, larutan asam. Ya. Nah, di sini apakah logam tembaga dapat larut di dalam larutan asam? Sedemikian sehingga menjadi larutan tembaga dan gas hidrogen. Apakah ini dapat berlangsung? Maka jawabannya kita bandingkan antara Cu dengan H. Di sini Cu posisinya lebih ke kanan dibanding H di dalam deret volta. Sehingga Cu akan lebih mudah mengalami reaksi reduksi. Tetapi di dalam reaksi ini kita lihat posisi Cu menjadi Cu2 positif ini adalah posisi oksidasi. Padahal seharusnya dia mengalami reduksi. Maka kita bisa mengatakan bahwa reaksi ini tidak dapat berlangsung. Soal selanjutnya adalah apakah larutan feriklorida dapat melarutkan logam tembaga? Larutan feriklorida itu simbolnya adalah Fe3+. Ya, kemudian logam tembaga adalah Cu, padat. Nah, ketika ini Cu dicelupkan ke dalam cairan besi 3, maka akankah berubah menjadi besinya menjadi besi 2 dan Cu-nya dapatkah larut menjadi Cu2+. Nah, di sini kebetulan disajikan data potensial reduksi dari masing-masing logam. Fe3+ berubah menjadi Fe2+, ternyata potensial reduksinya lebih tinggi dibanding yang Cu. Berarti di sini besi 3+ menjadi 2+, ini lebih mudah mengalami reaksi reduksi dibanding Cu. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa Fe3+ ditempatkan sebagai zat yang mengalami reaksi reduksi. Sementara tembaga menjadi bereaksi oksidasi. Nah, karena besi 3+ ditempatkan sebagai yang mengalami reaksi reduksi, maka reaksi ini dapat berlangsung. Soal berikutnya lagi adalah sebagai berikut. Dapatkah reaksi berikut berlangsung pada kondisi standar? Kita lihat yang A. Di sini besi, logam besi, dapatkah larut di dalam cairan tembaga? Nah, di dalam deret volta, Cu berada lebih ke kanan dibanding Fe. Sehingga Cu akan lebih mudah mengalami reduksi. Kita lihat di sini.
ternyata memang Cu ditempatkan pada posisi reaksi reduksi, di mana Cu2 positif berubah menjadi Cu. Sedemikian sehingga ketika dia mengalami reduksi, maka Fe mengalami oksidasi. Maka reaksi ini pun dapat berlangsung. Selanjutnya kita lihat yang B. Logam nikel dapatkah larut di dalam cairan seng? Nah, kita lihat di sini. Seng posisinya lebih ke kiri di dalam deret volta dibanding Ni atau nikel. Atau logam nikel posisinya di dalam deret volta lebih ke kanan dibanding seng. Sehingga Ni, logam Ni di sini seharusnya lebih mudah mengalami reaksi reduksi. Tetapi di dalam reaksi ini, Ni ditempatkan sebagai zat yang mengalami reaksi oksidasi. Sedemikian sehingga reaksi ini tidak dapat berlangsung. Selanjutnya, karena reaksi redoks sering digunakan di dalam sel, maka di sini berlaku penulisan untuk notasi sel. Di mana di sini reaksi oksidasi dipisah dengan garis miring 2 kali, kemudian reaksi reduksi. Jadi formulasinya seperti ini, misalkan ini logam murni, berubah menjadi ion logam, mengalami oksidasi, kemudian ion berubah menjadi unsur murni. Ini adalah reaksi reduksi. Kita ambil contoh di sini, logam besi dilarutkan dalam cairan tembaga, menghasilkan ion besi dan logam tembaga. Nah, di sini yang mengalami oksidasi adalah besi, Fe menjadi Fe2+, menjadi ion besi. Ini adalah reaksi oksidasi, kita tuliskan dulu. Selanjutnya, ion tembaga Cu2+ berubah menjadi tembaga murni. Ini adalah reaksi reduksi, kemudian kita tuliskan di sini. Demikianlah cara penulisan notasi untuk reaksi sel yang mengalami reaksi reduksi dan oksidasi. Demikian tadi pembahasan kita tentang potensial reduksi logam dan juga deret volta, yang mana dapat membantu kita untuk memperkirakan apakah suatu reaksi dapat berlangsung atau tidak, dan juga bagaimana menuliskan notasi selnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.